Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Yogi Prasetya, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dari instansi SMP 2 Jekulo. Pada kesempatan kali ini, saya dalam membuat video untuk memenuhi tugas di LMS Program Guru Penggerak pada modul 3.1 demonstrasi kontekstual wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah dari SMP 2 Jekulo, yaitu Pak Jupri, Sarjana Pendidikan. Maka dari itu langsung saja selamat menyaksikan wawancara saya dengan Pak Jupri. Assalamualaikum Pak Jupri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yogi. Bagaimana kabarnya Pak Jupri? Alhamdulillah baik Pak Yogi. Alhamdulillah, senang mendengar kabarnya Pak Jupri. Mohon izin Pak Jupri, yang pertama terima kasih karena sudah memberikan waktu luangnya untuk saya melakukan wawancara. Yang kedua memang saya mohon maaf kalau mengganggu waktu Pak Jupri. Di sini saya ingin mewawancarai Pak Jupri terkait dengan beberapa kasus-kasus yang ada di sekolahan ini di SMP 2 Jekulo terkait dengan kasus kedisiplinan siswa. Langsung saja Pak Jupri, terkait dengan wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama Pak Jupri ya, bagaimana Pak Jupri dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terkait dengan masalah dilema etika yang menyangkut siswa ini ya, kalau saya identifikasinya Pak ya, ini pertama terkait dengan ini pemanfaatan waktu untuk datang ke sekolah Pak Yogi. Yang kedua ini terkait dengan pemakaian seragam anak-anak kita, dan yang ketiga ini terkait dengan interaksi siswa baik dengan temannya ataupun dengan Bapak Ibu guru. Ya, berarti memang dilihat dari itu ya Pak ya, dari cara mengelola manajemen waktu siswa agar tidak terlambat, kemudian interaksi siswa dengan guru dan juga sesama teman, dan juga terkait dengan pemakaian seragam juga atribut di sekolah itu ya Pak ya. Kemudian bagaimana Pak Jupri dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam bentuk seperti itu Pak Yogi, tentu saja saya harus berupaya sedapat mungkin untuk bisa mengambil opsi yang terbaik, karena dua-duanya itu baik, ya kita pilih yang terbaik. Untuk itu Pak Yogi, supaya tidak salah dalam keputusan, akan saya menerapkan kepemimpinan yang kolektif, ya, maka saya biasanya adalah memanggil atau meminta pendapat masukan dari orang-orang dekat saya, ya, sehingga hasilnya saya harap bisa lebih baik, lebih berpihak pada kita semuanya untuk kemajuan sekolah kita. Kemudian dari kasus tersebut Pak, apakah ada langkah-langkah khusus atau prosedur dalam Bapak menyelesaikan ataupun melakukan penanganan kasus tersebut? Ya, karena kasus tersebut sama-sama baiknya, ya, maka langkah yang saya ambil Pak ini, ya, karena menurut saya itu mungkin bisa menimbulkan efek yang lebih luas, yang lebih baik ke depannya, ya, sekali lagi saya akan meminta masukan dari teman-teman yang lain. Di antara yang baik itu, ya, kita ambil yang terbaik untuk kemajuan bersama. Sepertinya juga pertanyaan selanjutnya itu sudah menyakup dari jawabannya Pak Jupri ya. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tantangan Pak Jupri. Kira-kira tantangan-tantangan apa yang sudah dialami Pak Jupri dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, tantangan yang saya hadapi dalam menghadapi dilema etika ini Pak, yang pertama ya, ini bujukan atau rayuan untuk kepentingan saya pribadi, ya. Untuk itu saya harus bisa melepaskan ego saya Pak. Saya berusaha untuk melepaskan ego saya, dan saya tidak
milih pihak-pihak yang ada, tapi saya berusaha untuk netral. Dengan harapan saya bisa mengambil keputusan yang terbaik demi kemajuan sekolah kita. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Kemudian Pak Jupri, kira-kira dalam penanganan atau pengambilan keputusan ini ada jadwal tertentu atau mungkin dalam penyelesaian langsung menyelesaikan atau gimana ya? Ya, ini tergantung dari besar kecilnya atau kompleks tidaknya permasalahan yang ada, Pak. Kalau memang ini permasalahannya saya anggap sederhana, ya, tidak memiliki efek yang besar, maka tentu akan saya putuskan secepatnya dengan tidak menimbulkan permasalahan yang lain. Dan kalau itu kompleks, saya anggap permasalahan lebih luas, kompleks, maka saya harus mendengarkan orang dekat saya untuk bisa memberi masukan, pendapat, dan tinjauan dari berbagai sudut, sehingga bisa memutuskan yang terbaik dengan tidak merugikan atau menimbulkan masalah yang lain. Bagus sekali Pak ya, memang dalam pengambilan keputusan berarti menyesuaikan dengan kasusnya, kira-kira kasus ini dibutuhkan dalam penyelesaian jangka pendek ataupun jangka panjang, seperti itu Pak ya. Kemudian kira-kira yang untuk mempermudah dalam menangani kasus ini, apakah ada pihak-pihak yang terlibat Pak Jupri? Ya, tentu Pak, karena saya lebih menerapkan kepemimpinan yang kolektif, maka saya membutuhkan orang-orang terdekat saya yang bisa membantu, memberikan masukan, pertimbangan untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Baik, berarti memang perlu adanya itu ya Pak ya. Yang terbaik itu adalah yang tidak merugikan, tidak masalah yang lain. Ya, tapi bisa diterima untuk kebaikan bersama. Luar biasa, berarti tidak keputusan Pak Jupri sendiri ya, tapi memang hasil bareng-bareng terus kemudian musyawarah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ini pertanyaan terakhir Pak Jupri ya, kira-kira pembelajaran apa yang Pak Jupri dapatkan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dilema etika? Ya, kita perlu kolaborasi Pak, kita perlu memperkuat sinergi di antara kita ya untuk bisa bersama-sama mengambil suatu keputusan untuk kepentingan kita bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi kepala sekolah, tapi adalah kepentingan bersama, kemajuan bersama. Luar biasa Pak Jupri ya, dalam keinginan memajukan sekolah itu tidak atas dasar pribadi tapi memang kebersamaan, seperti itu ya. Ya, saya kira cukup Pak untuk wawancara. Terima kasih atas waktunya Pak Jupri. Mungkin ada masukan, saran ataupun motivasi buat saya terkait dengan dalam menjalankan CGP yang pada modul terakhir ini Pak. Pak Yogi tetap bersemangat ya, menjaga kesehatan, juga selalu mengikuti tahapan-tahapan proses CGP ini dengan baik, dan tentu saja jangan lupa kita sebagai orang beragama selalu berdoa ya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan untuk kedepannya. Amin. Terima kasih Pak Jupri atas doanya dan motivasinya. Semoga saya dalam menjalankan program Guru Penggerak ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga yang lainnya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Jupri. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Jupri. Saya akhiri Pak Jupri. Assalamualaikum Pak Jupri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video wawancara dengan Kepala Sekolah Pak Jupri SPD dari SMP 2 Jekulo. Semoga video ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi panutan untuk Bapak Ibu guru yang lainnya, dan selalu semangat dalam menjalankan tugas dan menyesuaikan kebutuhan anak dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya, Yogi Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Yogi Prasetya dari SMP 2 Jekulo, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, video yang saya buat untuk memenuhi tugas yaitu demonstrasi kontekstual pada modul
3.1 wawancara dengan kepala sekolah. Kebetulan pada kesempatan ini saya ditemani oleh Bu Puji Handayaning Tiastuti, sarjana pendidikan Magister Olahraga dari SD 6 Tanjung Rejo. Bu, terus Bu ya. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini semoga dalam video kali ini bisa berjalan dengan lancar sampai nanti selesai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah itu saya juga senang mendengar kabar Ibu baik sekali. Mohon izin Ibu ya, untuk kesempatan kali ini saya ingin mewawancara Ibu terkait dengan pemenuhan tugas saya dalam program guru penggerak pada modul 3.1. Nanti pada kasus nanti ini ada beberapa pertanyaan saya tanyakan mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah ini seperti itu Bu. Langsung saja Ibu ya, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Puji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sini saya bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami, bisa dengan pengamatan langsung, bisa dengan aduan dari murid ataupun dari guru. Jadi kemudian ketika ada kasus muncul, kemudian kami berembuk bersama. Oh gitu. Jadi dari melihat ada laporan-laporan gitu, ya? Atau melihat langsung. Kemudian pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana Bu Puji dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, apakah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan mengedepankan mana yang harus diutamakan karena kedua-duanya sama-sama penting dan benar. Jadi melihat skala prioritas mana yang kami dahulukan. Oh gitu, berarti pertimbangan. Kemudian pertanyaan ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam penanganan kasus tersebut? Langkah-langkah dalam menangani kasus berarti yang pertama mengidentifikasi masalah. Masalah itu terjadi karena apa? Kemudian saya akan mengundang semua Dewan Guru dan Tendik untuk berembuk bersama bagaimana cara mengatasinya. Jadi rembukan. Bagus sekali Bu dalam untuk langkah-langkahnya gitu ya. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Puji anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang kategorinya dilema etika? Langkah efektif dalam pengambilan keputusan di dilema etika berarti kami berembuk bersama guru apa saja yang harus kami lakukan ketika ada kejadian-kejadian yang terjadi di sekolah kami, bagaimana baiknya, cara menyelesaikannya bagaimana, kami akan berembuk dan kemudian mengambil keputusan bersama. Bareng-bareng, jadi biar tidak ada yang dirugikan atau tidak keberatan gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Ibu alami dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut, tantangannya dalam mengambil keputusannya? Tantangan dalam pengambilan keputusan adalah ketika ada dua pihak yang sedang mengalami masalah, jadi kami harus benar-benar meneliti, jangan sampai merugikan satu sama lain. Jadi win-win solution yang kami pakai. Jadi nanti ada kasus yang diselesaikan gitu Bu ya. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bu Puji memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Puji langsung menyelesaikan di suatu tempat atau memiliki jadwal-jadwal yang ditentukan seperti itu? Kalau jadwal tertentu, kami biasanya melakukan komunitas belajar di sekolah kami terjadwal di hari Sabtu minggu kedua setiap bulannya. Jadi untuk membahas apa saja yang sudah terjadi selama pembelajaran, kemudian ada kasus apa saja, dan kemudian ketika ada insidental kejadian yang luar biasa, jadi kami akan menyelesaikannya hari itu juga. Jadi melakukan refleksi dalam kegiatan satu bulan terakhir. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor
yang mempermudah Bu Puji atau membantu dalam pengambilan keputusan ini dalam penyelesaian kasus dilema etika, Bu? Kalau seseorang tidak, kelihatannya saya lebih mengutamakan keseluruhan warga sekolah. Warga sekolah. Jadi untuk berembuk bersama, tidak merujuk pada salah satu. Jadi. Ya, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Ibu siapkan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Ya. Dari kejadian sudah terjadi di sekolah kami, pengambilan keputusan dilema etika tidak bisa saya putuskan sendiri karena ada beberapa pihak yang harus kita lihat, jangan sampai pengambilan keputusan saya nanti berat sebelah. Jadi saya perlu berembuk kepada semua Dewan Guru, kemudian tendik yang ada di sekolah kami. Jadi saya tidak berani untuk mengambil keputusan sendiri tanpa berembuk dulu. Oke, bagus sekali Bu, luar biasa Bu. Semoga nanti ketika kedepannya saya ataupun teman-temannya nantinya menjadi kepala sekolah bisa menyentuh Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Tidak apa-apa, monggo semoga sukses. Amin ya Rabbal alamin. Demikian video wawancara dengan Ibu Puji Handayani Tiastuti dari SD 6 Tanjurrejo. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pedoman untuk Bapak Ibu guru penggerak. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.